Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dapat kita simak secara lengkap di dalam Al-Quran surat ke-12, yaitu surat Yusuf. Kisahnya diawali ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih kanak-kanak. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini kemudian disampaikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memahami mimpi putranya ini sebagai sebuah isyarat dari Allah SWT. Kelak Yusuf kecil akan menjadi seorang Nabi Allah dan mendapatkan kemuliaan. Supaya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak iri, maka Nabi Yakub alaihissalam berpesan agar mimpi ini tidak diceritakan kepada siapapun. Nama-nama bintang dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan bahwa nama-nama bintang yang ada di dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam adalah Jarian, Tariq, Dayal, Zulkatafan, Qobis, Watsab, Amradan, Failak, Musbih, Doruh, Zulfaro, Dia, dan Nur. Nabi Yusuf alaihissalam dianugerahi wajah yang sangat tampan oleh Allah SWT. Ia memiliki seorang adik kandung laki-laki yang lucu bernama Bunyamin. Ibu mereka bernama Rahel. Dari hari ke hari mereka berdua tumbuh besar menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan memiliki karakter serta kepribadian yang lebih baik dibandingkan dengan 10 orang kakaknya yang lahir dari ibu Leah, Balha, dan Zulfa. Tidak heran bila sang ayah yaitu Nabi Yakub alaihissalam lebih memperhatikan dan menyayangi mereka. Inilah awal mula munculnya rasa iri dan dengki saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ditinggalkan dalam sumur tua. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berencana menyingkirkan adiknya dengan cara mengajaknya berjalan-jalan. Setelah lelah bermain di sebuah gurun, Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Sebelumnya, mereka sengaja merobek baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk dilumuri dengan darah domba. Hal ini supaya mereka dapat berbohong kepada sang ayah dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf kecil telah dimakan oleh kawanan serigala. Mendengar kabar ini, sang ayah menjadi sangat sedih dan terpukul jiwanya. Tangisannya membuat kedua matanya tidak dapat melihat. Nabi Yakub alaihissalam menangis bukan karena kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi ia kecewa dengan putra-putranya karena telah berani berbohong. Untuk menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam sengaja berdiam diri dan lebih memilih berserah kepada Allah. Nabi Yakub alaihissalam percaya bahwa Allah SWT akan melindungi putra kesayangannya. Diangkat dari dalam sumur. Setelah beberapa hari berada di dalam sumur tua, Nabi Yusuf alaihissalam mendengar sayup-sayup ada kelompok musafir yang lewat dan datang mendekati sumur. Rombongan ini datang dari arah Madian menuju Mesir. Mereka ingin mengambil air untuk perbekalan minum. Ketika timba untuk mengambil air diturunkan ke dalam sumur, Allah SWT berfirman kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar ia berpegangan pada tali timba. Para musafir merasa heran sebab timba mereka tiba-tiba menjadi sangat berat. Setelah timba berhasil ditarik ke atas sumur, mereka terkejut karena ada anak kecil yang ikut terangkat. Oleh karena ketampanannya, maka Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh rombongan musafir tadi pergi menuju ke negeri Mesir. Dijual menjadi budak di negeri Mesir. Sesampainya di Mesir, para musafir berniat untuk menjual Nabi Yusuf alaihissalam ke pasar budak.
Oleh karena melihat tanda-tanda kebaikan dari Nabi Yusuf kecil, maka seorang Al-Aziz atau pejabat tinggi di negeri Mesir bernama Kitfir membeli dan membawanya pulang ke rumah. Di perjalanan, Kitfir melihat Nabi Yusuf alaihissalam membantu seorang kakek yang sedang kesusahan. Peristiwa ini merubah pikiran Kitfir sehingga Nabi Yusuf kecil tidak dijadikan budak, melainkan diangkat menjadi anak. Selama menjadi anak angkat Kitfir, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang rupawan. Keindahan rupa dan tingginya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam inilah yang membuat para perempuan di negeri Mesir terpesona, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam harus selalu menutup wajah ketika berpapasan. Tetapi hal ini tidak dilakukan kepada istri Kitfir, yaitu Zulaiha, yang merupakan ibu angkat yang telah merawat dan membesarkannya. Allah kembali menguji Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu hari, setan datang membujuk Zulaiha. Tiba-tiba istri Kitfir yang telah menjadi ibu angkat selama bertahun-tahun ini terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, putra angkatnya. Zulaiha terus menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, hingga Nabi Yusuf alaihissalam terpaksa harus berlari menjauh menuju sebuah pintu keluar. Pada saat akan berlari, Zulaiha memegang baju Nabi Yusuf alaihissalam sehingga baju tersebut tertarik dan robek. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berhasil membuka pintu, ternyata ayah angkatnya secara kebetulan sedang berada di depan pintu. Melihat hal ini, Zulaiha terkejut dan panik. Untuk menghindari kemarahan suaminya, maka Zulaiha secara spontan menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah menggodanya. Kesaksian bayi sang paman. Dalam peristiwa ini Allah SWT memunculkan saksi untuk membela Nabi Yusuf alaihissalam. Saksi ini adalah seorang bayi yang merupakan anak dari paman Zulaiha. Atas izin Allah SWT, bayi ini berkata bahwa jika pakaian Nabi Yusuf alaihissalam robek di bagian depan, maka ia bersalah. Dan ternyata pakaian yang robek berada di bagian belakang, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam terbukti tidak bersalah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Sampai jumpa pada episode berikutnya ya.